Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk kita semua. Perkenankan kami di sini untuk menyampaikan materi mengenai COVID-19 and overview. Kita tahu COVID-19 itu adalah sebuah pandemi yang dimulai dari awal tahun. Oke, langsung saja masuk. Hari ini kita mau ngomongin apa aja sih? Nah, hari ini tuh kita mau membicarakan ada 4 bahasan besar, yaitu virus in general, and then coronavirus, that virus, how to spread, and then coronavirus prevention. Ya, mungkin presentasinya dalam bahasa Inggris, tapi akan saya sampaikan dalam bahasa Indonesia. Mungkin nanti saya akan mempresentasikannya secara bilingual. Virus in general. Nah, apa sih virus itu? Nah, kalian pasti pernah lah mendengar istilah virus, sangat sering, apalagi akhir-akhir ini. Ada juga yang mungkin kalau kalian main komputer, ada virus komputer, Trojan horse, ya, tapi itu bukan virus yang menyerang makhluk hidup, itu adalah virus yang menyerang makhluk mati seperti kumbuk. Nah, virus in general itu apa sih? Jadi kita lihat dulu sebelum masuk ke sana. Ini adalah virus. Ini juga virus, ini namanya bakteriofag, yaitu menginfeksi sel. Ini juga virus, ya. Nah, apakah virus itu termasuk ke dalam makhluk hidup? Nah, virus ini kan bisa berreproduksi. Kemudian virus itu juga terdiri dari susunan protein. Nah, namun apakah virus itu masuk dalam makhluk hidup? Ya, mohon maaf, ini adalah typo. Harusnya ini 3 basic of cell theories, ya, tapi ini 3 basic of virus theories, jadi saya typo menuliskannya. Ini maksudnya adalah sel, 3 teori sel. Jadi sebelum kita mengetahui virus itu adalah makhluk hidup atau bukan, kita lihat teori virus dulu. Pertama, teori sel. Pertama, semua makhluk hidup terdiri dari satu atau banyak sel. Setiap makhluk hidup terdiri dari satu atau beragam macam sel. Menurut Slade dan Swan tahun 1838 dan 1939. Nah, kedua, sel adalah unit dasar, unit terkecil yang menyusun makhluk hidup. Sama menurut Slade dan Swan tahun yang sama. Sel berasal dari sel sebelumnya. Kita lihat teori sel. Makhluk hidup pertama, makhluk terdiri dari satu atau banyak sel. Kemudian sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup, dan juga sel berasal dari sel-sel sebelumnya. Oke, kita lihat virus, ya. Virus itu dapat dikategorikan menjadi 2. Dapat dikategorikan sebagai makhluk hidup, ya. Kenapa? Karena virus itu bereproduksi, juga virus itu terdiri dari susunan protein. Namun virus juga bukan makhluk hidup. Kenapa? Karena virus itu tidak mati. Ya, virus tidak bisa mati. Virus itu tidak bisa mati. Kemudian virus itu mengkristal. Virus itu mengkristal apabila tidak aktif. Jadi, apabila virus itu berada pada di luar inangnya, virus itu tidak akan aktif. Nanti kita akan bahas seperti apa maksudnya. Oke.
tipe virus. Tipe virus ada dua berdasarkan strukturnya. Yang pertama ada naked virus. Yang kedua adalah enveloped virus. Berdasarkan strukturnya, mudah saja bedainnya. Naked virus, virus telanjang. Enveloped virus, virus yang mempunyai selubung. Envelope-nya ini. Nah, ini adalah selubungnya. Ini spike. Spike ini gunanya buat apa sih? Spike ini gunanya itu untuk dia menempel di sel makhluk hidup yang lain. Dan kapsid itu adalah selubung yang melubungi intinya dan asam nukleat. Asam nukleat pada virus. Kalau nggak DNA, ya RNA. Nggak bisa dua-duanya seperti kita manusia. Kalau nggak RNA, ya DNA. Apa itu DNA? DNA itu deoksiribonukleat asid. Kan RNA itu adalah nukleat adalah materi genetik. Ya, materi genetik. Sama kita juga manusia, kita punya DNA, kita punya RNA. Ini dia. First characteristic. A cellular infection agent. A cellular infection agent containing genetic material and protein sheet. Yang kedua, only has DNA or RNA. Yang ketiga, cannot metabolize independently. Yang keempat adalah intracellular obligate parasite. Ya pasti bahasa Indonesia-nya kalau yang pertama itu gen infeksi aselular. Dia nggak punya sel. Virus itu beda sama sel. Ya, virus beda sama sel. Kemudian virus itu cuman seperti saya bilang tadi, cuman terdiri dari DNA atau RNA. Ketiga, virus nggak bisa bermetabolisme sendiri. Nah, virus nggak bisa bermetabolisme. Nah, kalau kita manusia ini, ya kita ini bisa bermetabolisme, misalkan ingatlah dan lain sebagainya, itu kan termasuk dari metabolisme. Nah, tapi bisa bermetabolisme tanpa ada inangnya. Kemudian, nah ini yang penting, parasit obligat. Jadi virus itu hanya dapat aktif kalau dia itu dipaksa nempel di organisme yang sesuai. Contohnya virus HIV, Human Immunodeficiency Virus. Nah, jadi dia itu hanya bisa menginfeksi sel darah. Virus ini hanya bisa menginfeksi sel darah putih. Sel darah putih itu untuk apa? Ya untuk membantu kekebalan tubuh. Gitu. Nah, 4 step of virus infection. First step of virus infection. Basement attachment. Attachment is spikes bind to target host cell receptors. Jadi spike yang sudah saya bilang tadi itu seperti duri. Nah itu berlekatan dengan sel target. Ya seperti tadi. Targetnya itu adalah sel darah putih. Ya. Kemudian phase 2 invade. Nah jadi materi genetik si virus ini tuh masuk ke dalam si sel, invade. Menyerang. Invade itu kan menyerang materi genetik, tapi yang menyerang itu adalah materi genetik si virus itu dalam materi genetik sel. Fase 3 adalah copy, istilahnya reproduksi. Jadi materi genetik virus itu mengambil kendali atas sel dan kemudian mengcopy materi genetik mereka jadi virus baru. Dari mana kopiannya itu? Kopiannya itu dari materi genetik virus itu satu sel aja itu punya materi genetik pasti. Ya. Kemudian fase 4 lepas. Ya. Si virus yang sudah terbentuk lepas dari si sel inangnya. Jadi virus-virus baru itu keluar dan kemudian menginfeksi sel yang lain. Itu tadi adalah virus secara umum. Oke, COVID-19 disease. Coronavirus disease 2019 is an infectious disease caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2. Nah,
Pak, kalau mungkin yang kalian pernah dengar, tapi beberapa sih belum lahir ya. Jadi dulu waktu saya kecil SD ya, itu ada wabah SARS. Ini juga mirip-mirip Betty lah ya, beda tipis dengan si coronavirus ini. Jadi kayak virusnya SARS ini adalah kakaknya COVID-19 ini. Nah, sama-sama dia menyerang organ pernafasan. Sama-sama dia menyerang organ pernafasan. Nah, virus ini pertama kali diidentifikasi Desember 2019 kota Wuhan di Cina, dan semenjak saat itu virus ini menyebar ke seluruh dunia menurut Wi et al. 2020. Nah, kasus pertama itu kemudian sebelum jurnal Wi et al. Dibentuk sudah ada dari tanggal 17 November. As of June 2020, ya sekarang ini lebih dari 6,3 ya 6,25 deh 6,25 juta kasus telah diketahui, termasuk di negara kita. Negara kita itu sama itu terjadi bulan Maret, pertengahan Maret di Depok kalau nggak salah. Itu 2 orang yang sedang mengikuti acara. Di acara itu kebetulan ada WNA-nya ya, dan mereka tertular sampai sekarang. Sampai dengan hari ini kasus di Indonesia itu mencapai kurang lebih 26. Nah, gejala-gejala dari si coronavirus ini cukup yang umum kalau kita kenal coronavirus, demam itu pasti demam. Kemudian hilangin nafsu makannya kayak flu aja. Kemudian letih, mulai lesu, hilangan kemampuan untuk membau, dan juga sesak napas, batuk-batuk, dan kemudian pegal-pegal. Nah, ini gejala-gejala yang umum. Kemudian ada gejala-gejala yang susah bangun, pusing, kemudian batuk berdarah, kemudian berkurangnya produksi sel darah putih, gagal ginjal, dan dalam kasus yang parah dapat menyebabkan bercak. Dan bahaya sekali di virus ini. Kenapa bahayanya? Karena selain gejala yang sangat akut, daya sebarnya ini cukup berat virus ini ya. Nah, pengendalian COVID-19 secara general dapat dibagi menjadi dua cara. Secara kimiawi dengan desinfektan dan juga dengan antiseptik. Dan baik-baik, desinfektan itu hanya boleh diberikan kepada benda mati. Contohnya paket yang datang ke rumahmu, atau mungkin kamu dan orang tuamu habis ke Hero, atau mohon maaf menyebut merek tapi tidak apa-apa lah, habis ke supermarket lah, membeli kebutuhan, kemudian setelah itu desinfektan itu lebih aman. Nah, untuk kita makhluk hidup itu jangan desinfektan. Kenapa? Karena desinfektan itu dapat mengenai selaput lendir, contohnya hidung, mata, dan dapat menyebabkan infeksi. Ya, kalau desinfektan itu racun. Selain itu, dan juga kita makhluk hidup, untuk manusia konsumsi biasanya antiseptik. Nah, pengendalian yang kedua adalah dengan pengendalian secara fisik, yaitu dengan sinar UV dan drying. Nah, kalian sering mendengarkan kalau agar terhindar dari COVID itu berkumur. Ini kenapa? Karena sinar UV, gelombang UV dari matahari udah merusak sistem si virus ini. Nah, the virus not die, but the structure can be damaged. Besides, steps are some ways to damage the structure of the virus and not infect. Jadi virus itu nggak bisa mati ya,
yang bilang virus itu mati itu sebenarnya agak menurut virus itu tidak bisa mati. Virus hanya kita dapat merusak virusnya, tapi virus itu nggak bisa mati, tapi kita dapat merusak struktur si virusnya. Oke. Ini adalah langkah-langkah dalam pengendalian virus COVID-19 ini. Nah, ini adalah langkah-langkah pencegahannya. Ada pepatah mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati. Gimana cara mencegahnya? Pertama, pakailah masker. Pakailah masker. Kalau di rumah sih menurut saya nggak perlu ya. Cuman kalau misalnya kalian terpaksanya harus keluar rumah, pakailah masker. Atau ke warung atau lainnya, lah masker. Kedua, jagalah etika bersin dan etika batuk. Jangan batuk dan bersin dengan barbar, dengan suara yang sangat pantang. Usahakan ditutup tangan apabila batuk ataupun bersin. Gunakan sarung tangan yang sesuai. Maksud saya sapu tangan. Rajin-rajinlah mencuci tangan kalian. Jangan asal mencuci tangan. Namun yang baik itu sekitar 30 sampai 40 tangan. Pertama di telapak tangan, kemudian punggung tangan, kemudian sela-sela antar jari, kemudian di dalam kuku dan lain sebagainya. Yaitu untuk mencegah penyebaran virus. Kurangilah kumpul-kumpul nggak penting, ya. Janganlah nongkrong saat kalian tuh nggak ada guna gitu. Apa ya? Saya juga agak tanggal juga lihat di TV beberapa hari ini. Kalau mungkin ada yang tahu warung 4.000, penuh banget. Saya nggak kesana, cuman saya tahu dari warpat itu kayak weekend aja, kayak minggu biasalah penuh banget kalau kalian warpat itu. Kenapa? Karena semakin sedikit orang yang berkumpul, maka penyebaran mata rantai virus COVID ini akan semakin pendek dan akhirnya putus, dan tidak ada penyebaran. Oke, kata penutup dari saya, we can win against this virus. We can win the fight against this virus as long as we can live with healthy guidelines. Even though the news content is only negative about COVID-19, don't forget we live happily and prosperously. Cheers everybody. Memang berita-berita ini menurut saya itu agak sedikit membuat masyarakat panik. Kenapa? Menurut saya, kita ini jarang menyebarkan hal dan kabar yang tentang cara pencegahan virus dan kabar dan lain sebagainya. Memang ada, cuman banyak berita korban makin bertambah, kemudian pasien meninggal, kemudian artis X kena COVID, bapak pejabat Y kena COVID dan sebagainya. Menurut saya tidak usah terlalu menggembok, karena akan menimbulkan panik. Sangat jaga terus kesehatan. Semoga kita segera dapat di offline. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sumber-sumber mencantumkan sumber-sumber yang terkait dalam presentasi.